Brajamusti yang diduga sabu-sabu. Ada amunisi, ada ratusan. Berikut ada 2 senjata api. Waktu awal sih memang saya dibimbing secara agama ya di sana gitu kan. Tapi kesininya saya lihat kayaknya udah mulai berubah gitu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Aditya Yusma, Kepala Bidang Diklat Parvi 2011-2016. Selamat malam Pak Karni. Katanya Aditya juga teman baiknya Gatot. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatot Brajamusti saya kenal waktu saya dipilih oleh beliau untuk membantu di Parvi dalam bidang diklat, pendidikan dan pelatihan. Secara intens sebelum kongres, 3 bulan sebelum kongres, beliau mengajak saya juga untuk membantu di pelaksanaan kongres, termasuk pelaksanaan pembuatan visi misi dan program-program kerja yang 5 tahun ke depan kiranya apa. Setiap hari saya ke rumah Pondok Indah dan mungkin tadi dari ungkapan Pak RW, kalau datang ke situ malam hari, tengah malam menyatakan mabuk, saya sering datang tengah malam dan saya tidak pernah mabuk. Jadi saya bukan termasuk orang itu gitu. Kalau memang ada ya. Selama 3 bulan sebelum kongres dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, dari bulan Juni saya intens ke rumah AA. Kadang saya datang jam 10 malam, kadang saya datang jam 1 malam, kadang saya datang siang hari gitu, untuk sekedar melaporkan program-program apa yang akan saya buat. Saya tidak pernah dugem sampai saat ini. Jadi kalau tadi dikatakan semua yang datang habis dugem itu malam hari itu pasti mabuk, saya rasa saya tidak setuju karena saya tidak gitu. Tapi orang lain di rumah itu lagi pada mabuk kali. Yang saya lihat ada yang enggak gitu. Yang saya lihat tidak ada. Yang saya lihat semua nggak ada yang mabuk. Yang saya lihat tidak ada. Karena memang rumah AA ini open house sekali ya. Saya melihat ramai sekali tiap malam. Makanya kadang saya siang mau datang masih tidur. Ataupun jam berapa AA bisa nggak sibuk. Sulit sekali ketika saya harus menunggu. Saya tunggu malam hari sampai benar-benar sepi. Saya minta waktunya sebentar. Saya mau ngobrol masalah program-program kerja. Oh iya mas, ya mas. Baru ada waktu gitu. Kalau tidak begitu tidak bisa untuk diberikan waktu, harus saya menyela seperti itu. Anda pernah lihat orang memakai narkoba juga di sana? Tidak pernah sama sekali. Anda sering loh datang? Saya sering datang. Jadi itu barang-barang yang ada di rumah itu pajangan kali ya? Bahkan hal-hal yang disampaikan di televisi itu saya termasuk yang tidak pernah. Televisi disampaikan Pak Polisi yang menggeledah. Bahwa itu ada bom, ada sabu, ada ya jajan jimat itu ditaruh itu. Saya kebetulan tidak pernah melihat Bang Karni. Oke. Iya. Untuk Mas Pong tadi kebetulan saya juga di penjaringan bareng Mas Pong ya. Mas Pong sebagai pengarah, saya sebagai wakil ketua. Memang satu hal yang ironi ketika salah satu syarat padahal di situ ya adalah bebas narkoba. Makanya saya sangat terkejutnya dengan Bang Wahyu tadi. Sama terkejutnya dengan Mas Pong mungkin yang ketika kita menerima ada surat bebas narkoba, surat yang kita terima untuk pencalonan bakal calon ketua umum, dan ada surat pernyataan juga dari dokter. Tiba-tiba terjadilah kasus ini. Maka sepanjang saya melihat beliau, melihat AA Gatot Brajamusti dengan visi misinya yang sudah saya buat Pak, dengan yang pernah beliau lakukan, Pak Gatot lakukan juga, antara lain umrohkan anggota Parvi umum ataupun keluarga anggota Parvi sampai 320 orang totalnya dengan biaya sendiri Pak. Terus kedepannya AA Gatot juga akan kesejahteraan anggota diperhatikan, ada awarding untuk Parvi, konsolidasi verifikasi anggota yang sebelumnya mungkin tidak pernah dilakukan. Maka ketika ada permasalahan ini dan tubi datang, saya melihat apa ya betul. Kalau betul, itu di luar hal-hal yang saya tahu, karena yang saya lihat dari beliau itu
sebatas banyak berdermawan gitu. Banyak berdermawan, antara lain ada tadi mungkin Pak RW menyampaikan ada yang sedekah-sedekah itu saya lihat sendiri tiap hari Jumat gitu. Tiap hari Jumat ada di situ namanya Jumat Ceria ya Bang Wahyu ya. Jumat Ceria beliau Pak A. Gatot ini memberikan uang kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan apakah itu tadi disebutkan ada yang menyebutkan kamuflase atau bukan? Saya rasa saya tidak tahu, tapi itu saya lihat bahwa itu benar-benar diberikan dan itu setiap hari Jumat. Gitu Pak Karni. Kalau begitu, apa mata pencarian dari Gatot ini sehari-hari sehingga bisa berderma, ngasih orang miskin, bahkan ngasih peserta kongres tiket gratis, hotel gratis. Bisnisnya itu apa? Kalau bisnis itu area yang tidak pernah saya tanyakan, tidak pernah menanyakan Gatot apa penghasilan dari mana uangnya itu bukan di kapasitas saya untuk menanyakan, tapi saya hanya bertanya mengenai untuk program-program kerja ke depan pasti ada biaya sekian, apakah AA mampu atau bersedia atau tidak. Ya sudah jalanin saja Mas untuk ke depannya. Akhirnya itu tidak bisa saya jawab Pak Karni. Mungkin Pak Wahyu tadi tak tahu apa bisnisnya karena teman lama. Terima kasih. Jadi pada saat mengenal di Surabaya, yang saya tahu dia ada bisnis ekspor kursi-kursi bambu rotan, itu yang saya tahu dan itu cukup sukses. Setelahnya itu apa detail bisnisnya saya tidak dan juga tidak bertanya karena memang bukan ini saya ya. Jadi saya juga kegiatan bisnisnya di Surabaya, beliau juga di Sukabumi waktu itu. Jadi yang saya tahu awal memang ekspor mebel. Dia punya pabrik mebel kayak Pak Jokowi? Bukan pabrik ya, tetapi home industry yang dia kumpulkan. Jadi seperti rotan, bambu yang saya tahu itu. Ya tapi kan itu susah ya. Untuk bisa berderma seperti tadi, bermiliar-miliar, ngasih orang anak yatim, nampung pengaduan para artis-artis bermasalah. Jadi yang saya dengar memang ada beberapa bisnis, tapi saya tidak mengorek gitu. Jadi entah batu bara atau apa saya nggak tahu itu. Baik, tapi Mas Adit tadi juga nggak tahu ya? Tidak Pak Karni, tidak. Gak kepingin tahu. Karena saya tidak ingin terlalu dalam untuk menanyakan hal itu. Karena saya hanya menanyakan sebatas program kerja ini biaya sekian untuk alokasi dana ini sekian. Mungkin kita nggak nanya, tapi dari kawan-kawannya sekitar dia kan kita tahu. Itu karena saya kurang tahu. Dalam kehidupan sehari-hari rasanya begitu apa yang dilakukan teman kita, walaupun kita nggak pernah cerita tentang itu atau dia juga tidak pernah cerita, tapi normalnya kita tahu. Apalagi kalau duit dari dia keluar terus melalui kita lagi, ya pasti kita tanya lah. Kita juga takut dia tiba-tiba miskin kan? atau selalu kaya deh. Ada yang terlupakan mengenai surat. Terus gak apa-apa terus saja. Ya udah diatur dari sana. Ya. Mengenai surat penjaringan, syarat-syaratnya itu surat bebas narkoba itu ada kop surat dari Rumah Sakit Pondok Indah, cap dari Rumah Sakit Pondok Indah dan tanda tangan dokter. Itu. Kemudian kelakuan baik dari polisi Pondok Indah juga. Baik Pak Pong. Sekarang saya ke Pak Juyoto Suntani. Terima kasih Pak Karni Ilyas dan teman-teman yang saya hormati. Tadi saya sepakat dengan Pak Karni awal tadi, masa Gatot aja jadi topik di ILC, biasanya high class biasanya kan. Iya. Nah, itu yang saya kaget juga gitu. Makanya ketika
Semalam saya tuh ke Mataram sama Pak Nyoman sama Pak Osi, saya tuh diminta narasumber, saya nggak mau gitu kan, nggak mau. Untuk apa saya bilang gitu kan. Tapi tadi pagi lewat bantuan Mas Eko ini saya ketemu Agadot. Tolong Pak Suyoto berkenan jadi narasumber. Berapa? Ya sudah yang Bapak tahu. Saya ternyuh gitu kan. Untuk itulah saya iakan. Baru tadi siang saya iakan aja gitu. Jadi saya kenal beliau itu tahun 2012 pada saat mau ada acara Hari Perdamaian Dunia di Bali, di Gianyar. Seminggu menjelang acara saya dapat kabar dari Mas Osi, kemudian dari Mbak Oli Segar, Agadot menjadi panitia itu. Mohon maaf, saya ini kan orang yang sangat real dan sangat rasional. Saya tuh nggak suka orang yang hanya sensasi-sensasi, real, karya dan rasional itu. Nah, ketika dengar nama beliau, saya kan siapa tuh Agadot gitu kan. Terus Mas Osi bilang, itu ketua Parvi. Apa dia pernah main film? Saya bilang gitu. Sudah banyak, ya udah jadi gitu. Nah, kemudian acara itu alhamdulillah sukses. Yang hanya 1 minggu. Beliau membawa artis banyak sekali. Termasuk ada Elma Tiana. Saya nggak hafal lah, banyak sekali artis-artis itu kan. Itu tanggal 21 September 2012. Karena 21 September ada Hari Perdamaian Dunia yang kami tetapkan bersama PBB dilayakan di seluruh dunia. Itu yang pertama kali. Kemudian pada bulan November 2012, ketika saya melepas gong perdamaian dunia terbesar dari Semarang ke Bali pakai kapal perang, beliau bersama artis-artis top mendukung dan sangat full mendukung itu. Nah, dan beliau saya minta untuk jadi mimpin doa. Saya bilang, saya ini nggak ngerti bahasa Arab. Saya minta kalau doa pakai bahasa Indonesia supaya saya ngerti gitu. Ya alhamdulillah karena doanya bahasa Indonesia saya ngerti gitu kan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga acara lagi di Bali pada bulan Desember 2012. Saya resmikan Bali sebagai pulau perdamaian bersama gubernur dan ketua DPRD Bali. Dan beliau juga membawa artis banyak sekali Pak Karni itu. Nah, saya bilang sama si Pak Osi, ini luar biasa orang ini. Setiap kali saya punya acara hanya seminggu, siap Pak laksanakan. Bawa artis, siap bawa artis, berapa? Sebanyak-banyaknya. Itulah saya suka, orang yang sangat spontan dan kemudian bawa banyak artis. Padahal waktu di Bali itu Pak Gubernur tanya, Pak Suyoto, berapa miliar untuk bayar artis? Saya nggak tahu. Yang penting saya minta Pak Gadot bawa artis yang banyak untuk acara ini. Nah itulah. Kemudian interaksi kami selalu dalam acara. Yang terakhir ketika saya nyumbangkan di Pancasila di MPR, lihat Mas Osi juga itu, saya katakan bahwa Mas Osi, saya perlu artis, tolong kontak Mas Gadot. Dan ternyata dalam sehari Pak Karni, beliau juga mbak artis banyak sekali ke MPR. Waktu itu tahun lalu kami nyumbangkan di Pancasila di MPR RI. Itu yang saya kenal Pak Gadot sebagai anak muda, anak-anak yang spontan mendukung, spontan membawa keinginan yang saya harapkan dan spontan untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa. Ini yang saya kenal itu. Nah kemudian semalam ya mungkin semalam tadi siang ya Pak Rioman sama Pak Osi ya kan. Saya tanya ini Gadot itu bener nggak pakai narkoba? Saya bilang kenapa? Kok wajahnya sehat-sehat aja? Saya dengar mohon maaf Pak karena saya ini nggak ngerti narkoba dan memang saya jauh dari itu kan. Saya dengar saya baca itu orang pemakai itu biasanya kalau lama nggak pakai itu kan loyo gitu. Saya tanya sama Mas Osi, kok masih segar-segar aja ini orang ini? Bener kok pakai? Saya nggak tahu itulah. Jadi kalau Pak Karni dan teman-teman tanya, saya appreciate sama Gadot karena spontan tiap saya punya acara. Saya tadi bilang juga ke Pak Eko di Bali, Pak Eko. Saya kenal beliau itu dalam acara. Tiap kali saya punya acara selalu mendukung dan bawa artis yang banyak itu saya suka itu. Itu saya suka itu. Itu Pak Karni. Sayang saya nggak kenal Pak Juwoto dari dulu. Kalau saya kenal Pak Juwoto dari dulu, sering saya minta artis sama Pak Juwoto. Kalau bisa bawa sebanyak-banyaknya, apalagi kalau setiap acara ALC saya minta yang paling bagus Pak Juwoto. Tapi Pak Juwoto tahu apa bisnisnya seperti pertanyaan tadi. Saya pernah tanya sama teman-teman ketika juga pertama beliau mau acara saya di Bali itu saya tanya apa bisnis Pak Gadot. Ada yang bilang mohon maaf batu bara atau apa saya nggak tahu. Tapi ketika saya punya acara beliau saya support itu aja, support secara fisik maupun secara waktu dan secara membawa banyak artis. Artinya adalah artis membawakan banyak pelukos, tapi saya nggak tahu dari mana gitu. Oh mahal.
Sampai Pak Gubernur Bali tanya berapa miliar Pak? Waduh, saya nggak terhitung itu jumlahnya. Tapi bisa luar sampai kota, bisa 100 juta satu orang. Iya, iya. Makanya waktu di Semarang itu Mas Osi yang ordinir itu, ketika saya melepas gong terbesar kayak kapal perang itu, beliau bawa sekali banyak. Ada yang saya tahu Pit Pako, terus yang margin itu saya nggak hafal ya. Margin itu yang suaranya haha itu saya lihat itu kan banyak sekali artis saya bilang gitu kan. Margin itu ya. Itu Pak Karni. Jadi kalau tanya dari mana uangnya, ya wallahu alam, saya nggak tahu. Ya, dari Tuhan yang pastilah, melalui siapa saya nggak tahu. Oleh Pak Karni siapa tahu, saya nggak tahu juga kan tuh. Itu yang saya tahu Pak Karni. Tanya apa bisnisnya, ya jadi, saya nggak tahu. Di matanya Pak Joto itu ya orang baik lah ya, yang setiap acara bisa bantu dan nggak ada pamrih kan. Nggak ada pamrih apa-apa. Saya tanya, Anda pamrih apa? Nggak ada Pak, saya suka aja dengan kegiatan Bapak yang berguna untuk bangsa dan negara, untuk perdamaian dunia itu aja itu. Itu yang saya salut sekali. Terakhir juga ketika di MPR itu spontan saya satu hari menjelang acara ketika saya perlu artis, siap gitu. Dan banyak sekali yang dibawa itu sampai jalan kaki dari kantor Menpora sampai MPR RI itu, jalan kaki semua rame-rame itu luar biasa itu. Saya salut sekali itu. Soal pribadi saya nggak tahu, karena saya juga nggak suka pribadi saya dicampuri orang lain gitu Pak. Ya orang baik, tapi tidak ada kejahatan yang terjadi pada orang baik, baik dalam kehidupan maupun setelah kematian. Bukan kata saya, kata Plato, filosof Yunani. Kita lihat sejenak pemirsa. Ada barang bukti yang diduga sabu-sabu. Ada amunisi, ada ratusan. Berikut ada 2 senjata api. Waktu awal sih memang saya dibimbing secara agama ya di sana gitu kan. Tapi kesininya saya lihat kayaknya udah mulai berubah gitu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Aditya Yusma, Kepala Bidang Diklat Parvi 2011-2016. Selamat malam Pak Karni. Katanya Aditya juga teman baiknya Gatot. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatot Brajamusti saya kenal waktu saya dipilih oleh beliau untuk membantu di Parvi dalam bidang diklat, pendidikan dan pelatihan. Secara intens sebelum kongres, 3 bulan sebelum kongres, beliau mengajak saya juga untuk membantu di pelaksanaan kongres, termasuk pelaksanaan pembuatan visi misi dan program-program kerja yang 5 tahun ke depan kiranya apa. Setiap hari saya ke rumah Pondok Indah dan mungkin tadi dari ungkapan Pak RW, kalau datang ke situ malam hari, tengah malam menyatakan mabuk, saya sering datang tengah malam dan saya tidak pernah mabuk. Jadi saya bukan termasuk orang itu gitu. Kalau memang ada ya. Selama 3 bulan sebelum kongres dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, dari bulan Juni saya intens ke rumah AA. Kadang saya datang jam 10 malam, kadang saya datang jam 1 malam, kadang saya datang siang hari gitu, untuk sekedar melaporkan program-program apa yang akan saya buat. Saya tidak pernah dugem sampai saat ini. Jadi kalau tadi dikatakan semua yang datang habis dugem itu malam hari itu pasti mabuk, saya rasa saya tidak setuju karena saya tidak gitu. Tapi orang lain di rumah itu lagi pada mabuk kali. Yang saya lihat, ada yang enggak gitu. Yang saya lihat tidak ada. Yang saya lihat semua nggak ada yang mabuk. Yang saya lihat tidak ada, karena memang rumah AA ini open house sekali ya. Saya melihat ramai sekali tiap malam, makanya kadang saya siang mau datang masih tidur, ataupun jam berapa bisa nggak sibuk. Sulit sekali ketika saya harus menunggu. Saya tunggu malam hari sampai benar-benar sepi. Saya minta waktunya sebentar, saya mau ngobrol masalah program-program kerja. Oh iya mas, ya mas, baru ada waktu gitu. Kalau tidak begitu tidak bisa untuk diberikan waktu, harus saya menyela seperti itu. Anda pernah lihat orang memakai narkoba juga di sana? Tidak pernah sama sekali. Anda sering loh datang. Saya sering datang.
Jadi itu barang-barang yang ada di rumah itu pajangan kali ya. Bahkan hal-hal yang disampaikan di televisi itu saya termasuk yang tidak pernah. Televisi disampaikan Pak Polisi yang menggeledah bahwa itu ada bom, ada sabu, ada ya jajan jimat itu ditaruh itu. Saya kebetulan tidak pernah melihat Bang Karni. Oke. Iya. Untuk Mas Pong tadi kebetulan saya juga di penjaringan bareng Mas Pong ya. Mas Pong sebagai pengarah, saya sebagai wakil ketua. Memang satu hal yang ironi ketika salah satu syarat padahal di situ ya adalah bebas narkoba. Makanya saya sangat terkejutnya dengan Bang Wahyu tadi. Sama terkejutnya dengan Mas Pong mungkin yang ketika kita menerima ada surat bebas narkoba, surat yang kita terima untuk pencalonan bakal calon ketua umum, dan ada surat pernyataan juga dari dokter. Tiba-tiba terjadilah kasus ini. Maka sepanjang saya melihat beliau, melihat A.A. Gatot Brajamusti dengan visi misinya yang sudah saya buat Pak, dengan yang pernah beliau lakukan Pak Gatot lakukan juga, antara lain umrohkan anggota Parvi umum ataupun keluarga anggota Parvi sampai 320 orang totalnya dengan biaya sendiri Pak. Terus kedepannya A.A. Gatot juga akan kesejahteraan anggota diperhatikan, ada awarding untuk Parvi, konsolidasi verifikasi anggota. Yang sebelumnya mungkin tidak pernah dilakukan. Maka ketika ada permasalahan ini dan tubi datang, saya melihat apa ya betul. Kalau betul, itu di luar hal-hal yang saya tahu, karena yang saya lihat dari beliau itu sebatas banyak berdermawan gitu. Banyak berdermawan, antara lain ada tadi mungkin Pak RW menyampaikan ada yang sedekah-sedekah itu saya lihat sendiri tiap hari Jumat gitu. Tiap hari Jumat ada di situ namanya Jumat Ceria ya Bang Wahyu ya. Jumat Ceria beliau Pak A. Gatot ini memberikan uang kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan apakah itu tadi disebutkan ada yang menyebutkan kamuflase atau bukan? Saya rasa saya tidak tahu, tapi itu saya lihat bahwa itu benar. Itu karena saya kurang tahu. Dalam kehidupan sehari-hari rasanya begitu apa yang dilakukan teman kita, walaupun kita nggak pernah cerita tentang itu atau dia juga tidak pernah cerita, tapi normalnya kita tahu. Apalagi kalau duit dari dia keluar terus melalui kita lagi, ya pasti kita tanya lah. Kita juga takut dia tiba-tiba miskin kan. atau selalu kaya deh. Karena ada yang terlupakan mengenai surat. Terus gak apa-apa terus saja. Ya udah diatur dari sana. Ya. Mengenai surat penjaringan, syarat-syaratnya itu surat bebas narkoba itu ada kop surat dari Rumah Sakit Pondok Indah, cap dari Rumah Sakit Pondok Indah dan tanda tangan dokter. Itu. Kemudian kelakuan baik dari polisi Pondok Indah juga. Baik Pak Pong. Sekarang saya ke Pak Juyoto Suntani. Terima kasih Pak Karni Ilyas dan teman-teman yang saya hormati. Tadi saya sepakat dengan Pak Karni awal tadi, Mas Gatot aja jadi topik di ILC, biasanya high class biasanya kan. Iya. Nah, itu yang saya kaget juga gitu. Makanya ketika semalam saya tuh ke Mataram sama Pak Nyoman sama Pak Osi, saya tuh diminta narasumber, saya nggak mau gitu, nggak mau. Untuk apa saya bilang gitu kan. Tapi tadi pagi lewat bantuan Mas Eko ini saya ketemu Gatot. Tolong Pak Juyoto berkenan jadi narasumber. Berapa? Ya sudah yang Bapak tahu. Saya ternyuh gitu. Untuk itulah saya iakan. Baru tadi siang saya iakan aja gitu. Jadi saya mengenal beliau itu tahun 2012 pada saat mau ada acara Hari Perdamaian Dunia di Bali, di Gianyar. Seminggu menjelang acara saya dapat kabar dari Mas Osi, kemudian dari Mbak Oli Segar, Gatot ingin jadi panitia gitu. Mohon maaf, saya ini kan orang yang sangat real dan sangat rasional. Saya tuh nggak suka orang yang hanya sensasi-sensasi, real, karya dan rasional itu. Nah, ketika dengar nama beliau, saya kan siapa tuh Gatot gitu kan. Terus Mas Osi bilang itu ketua Parvi.
Apa dia pernah main film? Saya bilang gitu. Sudah banyak, ya udah jadi gitu. Nah kemudian acara itu alhamdulillah sukses. Yang hanya 1 minggu beliau membawa artis diberikan dan itu setiap hari Jumat. Gitu Pak Karni. Kalau begitu, apa mata pencarian dari Gatot ini sehari-hari sehingga bisa berderma, ngasih orang miskin, bahkan ngasih peserta kongres tiket gratis, hotel gratis. Bisnisnya itu apa? Kalau bisnis itu area yang tidak pernah saya tanyakan, tidak pernah menanyakan Gatot apa penghasilan dari mana uangnya, itu bukan di kapasitas saya untuk menanyakan, tapi saya hanya bertanya mengenai untuk program-program kerja ke depan pasti ada biaya sekian, apakah AA mampu atau bersedia atau tidak. Ya sudah jalanin saja Mas untuk ke depannya. Akhirnya itu tidak bisa saya jawab Pak Karni. Mungkin Pak Wahyu tadi tak tahu apa bisnisnya karena teman lama. Terima kasih. Jadi pada saat mengenal di Surabaya, yang saya tahu dia ada bisnis ekspor kursi-kursi bambu rotan, itu yang saya tahu dan itu cukup sukses. Setelahnya itu apa detail bisnisnya saya tidak dan juga tidak bertanya karena memang bukan ini saya ya. Jadi saya juga kegiatan bisnisnya di Surabaya, beliau juga di Sukabumi waktu itu. Jadi yang saya tahu awal memang ekspor mebel. Dia punya pabrik mebel kayak Pak Jokowi? Bukan pabrik ya, tetapi home industry yang dia kumpulkan. Jadi seperti rotan, bambu yang saya tahu itu. Ya tapi kan itu susah ya. Untuk bisa berderma seperti tadi, bermiliar-miliar, ngasih orang anak yatim, nampung pengaduan para artis-artis bermasalah. Jadi yang saya dengar memang ada beberapa bisnis, tapi saya tidak mengorek gitu. Jadi entah batu bara atau apa saya nggak tahu itu. Baik, tapi Mas Adit tadi juga nggak tahu ya? Tidak Pak Karni, tidak. Dan nggak kepingin tahu. Karena saya tidak ingin terlalu dalam untuk menanyakan hal itu, karena saya hanya menanyakan sebatas program kerja ini biaya sekian, untuk alokasi dana ini sekian. Mungkin kita nggak nanya, tapi dari kawan-kawannya sekitar dia kan kita tahu. Banyak sekali, termasuk ada El Matiana. Saya nggak hafal lah, banyak sekali artis-artis itu kan. Itu tanggal 21 September 2012. Karena 21 September adalah Hari Perdamaian Dunia yang kami tetapkan bersama PBB dirayakan di seluruh dunia. Itu yang pertama kali. Kemudian pada bulan November 2012, ketika saya melepas gong perdamaian dunia terbesar dari Semarang ke Bali pakai kapal perang, beliau bersama artis-artis top mendukung dan sangat full mendukung itu. Nah, dan beliau saya minta untuk jadi mimpin doa. Saya bilang, saya ini nggak ngerti bahasa Arab. Saya minta AA kalau doa pakai bahasa Indonesia supaya saya ngerti gitu. Ya alhamdulillah karena doanya bahasa Indonesia saya ngerti gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, acara lagi di Bali pada bulan Desember 2012. Saya resmikan Bali sebagai pulau perdamaian bersama gubernur dan ketua DPRD Bali, dan beliau juga membawa artis banyak sekali Pak Karni itu. Nah, saya bilang sama si Pak Osi, ini luar biasa orang ini. Setiap kali saya punya acara hanya seminggu siap Pak laksanakan. Bawa artis, siap bawa artis, berapa? Sebanyak-banyaknya. Itulah saya suka, orang yang sangat spontan dan kemudian bawa banyak artis. Padahal waktu di Bali itu Pak Gubernur tanya, Pak Suyoto, berapa miliar untuk bayar artis? Saya nggak tahu. Yang penting saya minta Pak Gatot bawa artis yang banyak untuk acara ini. Nah itulah. Kemudian interaksi kami selalu dalam acara. Yang terakhir ketika saya nyumbangkan di Pancasila di MPR, lihat Mas Osi juga itu, saya katakan bahwa Mas Osi, saya perlu artis, tolong kontak Mas Gatot. Dan ternyata dalam sehari Pak Karni, beliau juga mbak artis banyak sekali ke MPR. Waktu itu tahun lalu kami nyumbangkan di Pancasila di MPR RI. Itu yang saya kenal Pak Gatot sebagai anak muda, anak-anak yang spontan mendukung, spontan membawa keinginan yang saya harapkan, dan spontan untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa. Ini yang saya kenal itu. Nah kemudian
semalam ya, mungkin semalam tadi siang ya Pak Rioman sama Pak Osi ya kan. Saya tanya, ini Gatot tuh bener nggak pakai narkoba? Saya bilang, kenapa? Kok wajahnya sehat-sehat aja? Saya dengar mohon maaf Pak, karena saya ini nggak ngerti narkoba dan memang saya jauh dari itu kan. Saya dengar saya baca itu orang pemakai itu biasanya kalau lama nggak pakai itu kan loyo gitu. Saya tanya sama Mas Osi, kok masih segar-segar aja ini orang ini? Bener kok pakai? Saya nggak tahu itulah. Jadi kalau Pak Karni dan teman-teman tanya, saya appreciate sama Gatot karena spontan tiap saya punya acara. Saya tadi bilang juga ke Pak Eko di Bali, Pak Eko, saya kenal beliau itu dalam acara.